Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Supervisi Program Bimbingan dan Konseling. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Amelia Nanda, Retno Wulandari, dan Rizka Asri Amelia. Untuk materi yang pertama, Rizka, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian supervisi. Pengertian supervisi menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Menurut Rosel, supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Rosel memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Supervisi bimbingan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling atau konselor secara berkesinambungan baik secara individual maupun kelompok agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling sehingga mereka mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat demokratis. B. Pendekatan dalam supervisi. Menurut Saherdian, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi, yaitu yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Karena supervisor memberi arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau disebut non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah pendekatan terhadap pemasangan yang bersifat tidak langsung. Pendekatan kolaboratif yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah pendekatan memang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Prinsip-prinsip supervisi konseling. Dalam prinsip supervisi bimbingan dan penyuluhan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu prinsip secara umum dan khusus. Prinsip umum, supervisi harus bersifat praktik. Sedangkan prinsip khusus, supervisinya dilaksanakan secara sistematis. Materi yang selanjutnya, slide. Fungsi dan tujuan supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi bimbingan konseling yaitu mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan atau bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tujuan dari supervisi konseling adalah meningkatkan kompetisi profesional konselor. Yang kedua, identitas profesional. Yang ketiga, mendorong perkembangan pribadi dan profesional. Baiklah, sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amel, kepadanya saya persilahkan. Aspek di supervisi. Yang pertama, aspek ketenagaan, yaitu jumlah guru pembimbing dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Rasio di 150, C. Tenaga administrasi. Yang kedua, aspek organisasi, yaitu struktur organisasi. Yang ketiga, aspek kegiatan. Ada program kegiatan bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling. Aspek sarana dan prasarana, yaitu ada ruang khusus bimbingan dan slide ke bawah ini. Yang kedua, ruang
ruang konseling. Ketiga, catatan pribadi siswa. Visi konseling yang tidak efektif. Tidak ada balikan dari orang yang kompeten apakah praktek profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik dalam BK. Kedua, kehilangan identitas profesi BK. Ketiga, yang keempat, pelanggaran kode etik, keliruan secara masif. 6. Erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan atau PD. 7. Siswa dirugikan, tidak mendapatkan layanan BK sebagaimana mestinya. Materi yang terakhir itu ada metode atau teknik supervisi konseling. Teknik pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling dapat menggunakan beberapa alternatif teknik supervisi, yaitu yang pertama ada kunjungan kelas, kedua observasi kelas, ketiga kunjungan dan atau observasi dokumentasi ke ruang bimbingan, keempat wawancara, dan yang terakhir angket. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.